Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Terima kasih atas kehadirannya untuk bisa menghadiri bersama acara pembukaan Tarbiyatul Mar'ah Aisyah kelas Wusta pada hari ini, hari Ahad, hari Allah akan dibuka pada hari ini. Kita akan diberikan atau qiraatul Quran yang akan disampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as-sabirin. Wa la taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'un walakin la tash'urun. Khawfi wal ju' minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabatkum. Menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kalian memohon pertolongan kepada Allah dengan sabar dan mengerjakan sholat. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang bersabar. Dan janganlah kalian mengatakan terhadap orang-orang yang terbunuh di jalan Allah bahwa mereka itu mati. Akan tetapi sebenarnya mereka itu hidup, sedangkan kalian tidak menyadarinya. Dan pasti kami akan benar-benar menguji kalian dengan kekuatan, ketakutan, kelaparan, dan kekurangan harta, jiwa, serta buah-buahan. Dan kepada orang-orang yang bersabar, yaitu orang-orang yang apabila menimpa mereka musibah, mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya rahmat, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Shadaqallahul Azim. Maha benar firman-Nya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darah berdiri, jadi pandu ibuku. Berseru Indonesia bersatu, hiduplah tanahku, hiduplah negeriku. Telah bersinar syahadat, dua melimpah warna yang hijau membuatku rela hati. Ya Allah, Tuhan Rabbiku, Muhammad junjunganku, Al-Islam agamaku, Muhammad ya gerakanku. Kita membuka
suci, membina harkat kaum wanita, menjadi tiang utama negara. Di telapak kakimu terbentang surga, di tanganmu lah nasib bangsa. Mari beramal dan berdharma bakti, membangun negara, mencipta masyarakat Islam sejati, penuh karunia. Berkibarlah panji matahari, menghias langit ibu pertiwi, itulah aman dan sukses. Sholawat kita aturkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang memberikan suri teladan sehingga kita saya diundang. Awal saya diundang dalam forum ibu ini itu di forum muslimat. Ketika Pak Ibu yang hormati dan Pak Sony ya, Pak Sony ini Ketua K3S SDMI, Ketua Poskam Kota Malang, dan juga Ketua Badan Pengembang Pendidikan Muhammadiyah Kota Malang, dan juga Bu Luli dan pendamping saya. Kita selalu mengundang dua bapak pada hari ini. Ibu Saraya itu kan semangatnya luar biasa. Saya itu kaget terkaget. Selama ini yang membuat ngarang lagu itu orang Nasrani, Wage Rudolf Supratman. Ternyata dari kajian, penggalian, penelitian, beliau itu orang Muslim. W.R. Supratman itu yang di makam di Surabaya itu orang Muslim. Mengapa kok namanya Rudolf? Itu kan orang-orang Nasrani ya. Ternyata ketika dia itu ikut saudaranya mau disekolahkan, visual baik budaknya Abu Jahal, dan suaminya diancam, dilarang ikut musuh Nabi. Jadi Suhaibah tidak bisa membantu Siti Aminah. Ya untung ada Halimah Syah. Kalau lihat film itu detail, yang kita baca itu hanya permukaan saja. Kalau film itu detail, dan saya percaya karena itu film dari Arab, detail sekali. Nabi itu luar biasa. Ada seorang perempuan yang disiksa karena budak, ya, dan dia berhutang besar. Nabi yang pengembala kambing langsung maju di depan, tolong mereka akan saya bayar orang itu kalau sudah dapat gaji. Betul, kita kerja jadi pengembala kambing, dapat upah, titipkan ke Abu Thalib, Abu Thalib bayarkan kepada orang yang punya budak. Itu masih kecil itu. Ini yang saya tidak pernah baca sampai seperti ini. Dan sekarang ini kurikulum TK, SD, dan SMP ini tentang cerita Nabi itu sangat berkurang dibanding yang tahun-tahun itu. Makanya kita ini nanti ketika digembleng, jangan segan-segan menambah porsi cerita tentang Nabi yang super hebat. Dan Nabi kita itu Nabi yang luar biasa, tercerdas diakui oleh orang orientalis, orang yang benci Islam, termasuk komentator Karen Armstrong, komentator tentang agama. Itu dia meneliti terhebat rasulnya itu Nabi. Itu orang-orang lain mengakui, kalau kita kan tambah mengakui. Dan luar biasanya sampai detik ini, setiap orang Muslim selalu bersolawat pada Nabi. Sholat, sholawat, jangan tiap daerah berbeda kan ya, terus itu terus. Bahkan yang umroh, haji di Madinah, di Masjid Nabawi itu semua berkunjung kan, ziarah dan berdoa. Itu siang malam, ya kan? Itu hebatnya Nabi seperti itu. Memang orang-orang orientalis itu selalu menunjukkan, selalu ada gambar simbol pedang ya, perang tok Islam, bahkan ada tidak terbukti. Kemudian Nabi itu suka perempuan,
istrinya 13. Itu senjata mereka untuk meluluskan. Padahal kalau kita mau jujur, sebelum Nabi itu berapa istrinya raja itu? 100, 200 ribu istrinya. Dengan Islam datang, diperkecil sampai 13. Dan itu pun yang apa ya, kan nggak semuanya cantik-cantik kan ya. Itu janda-janda karena perang Islam kan? Menolong harkat martabat wanita. Khadijah itu cinta pada Nabi, sungkan mau menyampaikan, cari orang ketiga untuk menyampaikan. Dan Khadijah itu nikah 3 kali. Semua pernah dengar ini? Nah, kali ya, pertama punya anak 1 ya, nikah lagi 3, kemudian dengan Rasul 25, Khadijah 4. Ya masih cantik ya, karena orang kaya ya. Dan memang digambarkan itu seperti itu. Luar biasa. Itu saya terima kasih diundang ini, dan Pak Sony TS pernah mengundang para kepala sekolah TK Abah. Saya ketika masih di PNS itu Abah masih 29, 30, 32, karena sudah 41 ya. Luar biasa perkembangannya. Ini berarti ibu-ibu utamanya, karena ketika Abah tidak ada yang laki, yang ada 1 ketika pembina ini, 1 gurunya dominasi ibu. Jadi selamat atas pembukaan ini. Semoga ibu-ibu ini menjadi orang terhebat, pemimpin madrasah dalam keluarga. Itu sangat penting sekali di keluarga. Aku yakin ibu-ibu ini orang yang pandai-pandai mengatur waktu. Semuanya itu waktunya sama, sehari 24 jam. Tapi orang yang berhasil, orang yang bisa mengatur waktu, diatur sebaik-baiknya. Ibu ini kan ibu pertiwi ya, ibu kota, pencerah di keluarga. Tentunya harus pandai-pandai mengatur waktu. Jangan tersiksa akibat tidak bisa mengatur waktu. Ada suami yang sudah bersuami, punya anak, keluarga yang lain, masih membantu perkembangan Islam melalui media Aisyah ini. Luar biasa, dipandai-pandailah mengatur waktu. Saya pernah dan tanya ke teman-teman SDMI, kita tuh kepingin ada kolaborasi Bu, dari TK Abah, SDMI, SMP, MTS, SMA, Madrasah Aliyah, dan SMK. Alhamdulillah alamin, berkat TK Abah ini kami dari 9 SDMI, jadi kita punya anak baru, Madrasah Ibtidaiyah Manarul Islam Sawu Jajar. Itu anak terakhir, sekarang proses pengajuan izin operasional. Semoga sukses. Yang kita punya MI Muhammad. Dari kajian itu saya tulis, ternyata perannya TK Abah luar biasa masuk di SDMI. Contoh satu saja, misalnya SD Muhammadiyah 1 Kawi kan dibangun, yang Indian juga sudah banyak. Tahun 2025 ada sih Indian, enggak bangga kita. Berarti kita itu trustnya tinggi di mata masyarakat, khususnya Kota Malang. Itu dari yang diterima 112 siswa, tadi 4 kelas saja nih ya, 4 kelas ya. Itu yang dari TK Abah 43, berarti 38%. Umpamane alumni dari TK Abah masuk yang semua SDM Kota Malang, insya Allah mungkin ya penuh, luar biasa. Dan kami berkepentingan menerima alumni TK Abah, karena tentu anaknya itu kan tentang keagamaannya kan ya terbiasa kan, doa-doanya, sholatnya, ini akan bersinambung kooperasi.
Demikian juga alumni SDMI itu juga masuk ke SMP. Dari survei itu rata-rata sepertiganya dari alumni Muhammadiyah masuk ke Muhammadiyah. Alumni SDMI sepertiganya masuk di SMP MTS. Alumni MTS SMP sepertiganya masuk di SMA, MA dan SMA. Ini ya perlu terima kasih atas peran ibu, baik yang jadi guru maupun yang akan atau pembina atau sahabat-sahabatnya untuk masuk di SDMI Muhammadiyah. Pak Sony juga ada yang inden. SD 4 sudah 60 yang inden tahun depan. SD 3 asalan begitu. Bersyukur kita itu kok dipercaya. Satu hal adalah kualitas. Mutunya itu bisa memberantas terkait kesukuan. Prinsip-prinsip mazhab kalau sudah bermutu akan semua berbondong dan syiar Islam Muhammadiyah bisa masuk. Nah ini ada masalah. Guru-guru kita ternyata tidak semua Muhammadiyah, tapi simpatisan Muhammad. Dan kita tidak menyalahkan. Mungkin waktu itu mencari guru-guru matematika, IPA yang Muhammadiyah itu agak susah. Terus sekarang dia sudah cukup banyak alumni dari Muhammadiyah yang lain, insya Allah. Itu perlu ada nuansa-nuansa agar mereka itu simpatisan Muhammadiyah menjadi Muhammadiyah. Ketika mengajar itu optimal kepada anak-anak. Coba dibuat survei. Anak SMA, Aliyah dan SMK berapa keluar dari situ dari orang Muhammadiyah? Yang keluar berapa? Yang betul-betul jadi Muhammadiyah berapa? Kalau belum berarti mungkin banyak hal kendala yang perlu diperjuangkan. Jadi itu terima kasih ya. Memang kemarin itu dari teman-teman K3S TKSDMI itu menghadirkan kepala sekolah TK Aba di pantun ini, mudah-mudahan mengurangi kita ibu-ibu. Saya ini kadang megel. Bandingkan yang hadir ibu ini sume-sume, mesem-mesem gitu. Tapi ada yang ngomong gini, Ibu Aisyah kok aku kayak satos sih. Bersalas dulu. Kok sombong? Tapi itu betul loh. Kok tidak semua ya? Ya mungkin tegas ya. Tegas. Kan adik kita kan mungkin berbeda ya. Nah, itu yo berbeda sih. Sinalis juga kawas ya. Yang mungkin tegas sih mungkin ya. Artinya kan kita merangkul semuanya kan ya. Berarti rahmatan lil alamin kan. Walaupun beda prinsip tetap saudara. Tujuan sama masuk surga insyaallah. Panggung pertama akan ngomong ini. Dari undang Bu. Ya. Jalan-jalan ke Karangkates. Tidak lupa membeli ikan teri. Para suami-suami yang sukses itu pasti peran sang istri. Ibu tahu singkatan istri? Tahu ya? Istri itu istana, tempat ridho ilahi. Kalau suami juga punya singkatan ini. Apa? Semua uang adalah milik istri. Pantun gitu ya. Ya. Punya 1000 baju, semua rusak. Lemon ini dijual di pasar laku 1 juta. Habis cuci-cuci dan memasak, tidak lupa rapat BDA. 5. Yang cantik apalagi bergicu. Sabtu-sabtu enak di rumah.
apalagi ditemani anak dan cucu. Demikian, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Wakil Ketua Pimpinan Daerah Aisyah Kota Malang sekaligus akan membuka kelas Usto pada siang hari ini. Kepada Bu Usrifah Ali Zuhdi, Esos saya persilahkan. La ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Yang kami hormati Ibu Sekretaris Pimpinan Daerah Aisyah Kota Malang, Bu Nuli, Bapak Ketua Majelis Dikdasmen, ini saya baru kepanggil panjenengan Pak. Bapak Zainul, MKPD, senang saya baru ketemu sudah dapat yang tadi singkatan suami. Itu bisa di-share seluas-luasnya. Ya. Semoga suami saya juga dengar. Kemudian yang sangat kami hormati juga Bapak Soni, Ketua Forum Silaturahim Kepala Sekolah Kota Malang. Terima kasih kehadirannya ibu-ibu pimpinan daerah Aisyah Kota Malang. Ini biar supaya kenal ya semua. Ini saya sebutkan, ini ada Bu Lulu. Berdiri Bu Lulu. Ibu Lulu ini wakil ketua Bapak ya, yang membidangi ekonomi, MKS sama Iswara Koperasi pakai Menko Pak, sekelas Menko. Ada Bu Laila, Bu Ella, mohon berdiri. Nah, beliau yang membidangi ngordinat bidang Paudasmen, LBSO, IGABA. Sama ini Menko di sini. Kemudian ada itu tadi Mbak Fauzia, Bu Fauzia, itu wakil sekretaris, wakilnya Bu Ruli. Biar kenal semua ya, biar kenal semua. Kemudian ada Butino mana? Butino ada suaranya. Oh ya, ini Butino baru masuk. Butino ini alhamdulillah. Ya, ini membidangi MHH, kemudian LKBH, ya, wakil ketua juga. Kemudian Bu Umi Salama. Ini bosnya ini. Bendahara yang kesulitan uang, Bu Umi berdiri Bu, biar nggak salah orang nanti kalau mau sambat itu. Nah, iya. Kemudian Bu Nur Aini, nah, ini Bu Nyai kita, Ketua Majelis Tablik dan Ketajian. Bu, kayaknya masih ada yang belum lihat, ngapunten saya. Nah, beliau ini Bu Nyai kita luar biasa, gitu. Nah, ada lagi. Ini Bu Reni, ini sekretaris Majelis Pembinaan Kader. Nah, kebetulan ini PJ-nya untuk kelas Gusto, beliau juga. Kemudian Bu Hijri, nah, di MTK juga. Berdiri Bu Hijri. Jadi ibu-ibu kalau mau berkomunikasi dengan Bu Nur Aini itu kan ibunya super. Nah, kemudian ini bisa dengan bisa melalui Bu Hijri juga. Ada Bu Yayu. Ini Bu Yayu, monggo berdiri. Ini Ketua Kops Mubalik Aisyah Kota Malang. Nah, ada lagi Mbak Bu Salma. Oh ya, Bu Salma MHH, Bu Suhaiti. Bu Salma berdiri, terus kadung gak kesebut kok ya. Ini di MHH juga. Bu Suhaiti, Ketua Majelis Kesejahteraan Sosial. Alhamdulillah. Oh ya, ibunya ini Mbak Fatimah. Mbak Fatimah ini di MPK juga, Pak, di MPK. Nah, saya menyampaikan masih ada lagi.
Bu Hoir, pura-pura nunduk, Bu Hoir berdiri. Nah, Bu Hoir ini juga anggota MPK yang juga bau rekso ya sekarang ini yang nunggui Islamic College Aisyah. Nah, yang ada di Telaga Kausar, monggo disampaikan di sana ya untuk mahasiswi yang seharusnya mahasiswi terutama yang putri dari tokoh-tokoh untuk bisa mengisi di Islamic College Aisyah nanti bisa berhubungan dengan Bu Hoir. Insya Allah ini kamarnya sudah hampir penuh, Bu Hoir. Ya, alhamdulillah sudah 3 kali pertemuan dan anak-anak Pak senang sekali. Memang kami ingin kelas itu bukan yang membosankan tapi dirindukan, termasuk kelas ini nanti. Jadi ibu-ibu nanti yang masuk kelas Musto ini selalu rindu dengan hari Sabtu yang sudah ditentukan untuk masuk. Itu ya. Nah, kita sudah dibuktikan dengan yang kelas pula, alhamdulillah. Anak-anak nyari kita terus, ya. Anak-anak nyari kita terus. Nah, yang gak lucu pematerinya kita paksa untuk ngelucu. Nah, saya juga ini biar tidak kualat, Bu Aas mohon berdiri. Bu Aminah, ini Bu Aminah Asmintias, ini ya PDA ya. Pengurus koperasi. Nah, ya sekarang pengurus koperasi sudah masuk. Alhamdulillah. Ya kemarin diberi amanah oleh Aisyah untuk di KPU dan 2 periode Mbak Sengge di KPU. Nah, terakhir di ketua KPU-nya dan alhamdulillah sekarang ada kesempatan untuk kemudian kembali ya menggairahkan Aisyah dan beliau adalah guru saya. Jadi pertama kali saya di MPK ya sama Mbak Ais ini ya, mulai ngajar dari detail-detail sampai kemudian sekarang. Saya perlu kenalan enggak, Bu? Saya sendiri wakil ketua yang membidangi MPK, Pak. Kemudian Biksa, Biro Konsultasi Keluarga Sakinah milik Aisyah dan Islamic College Aisyah. Ibu semua yang sangat kami banggakan ya. Jadi Bapak juga kualat. Anak kulimo no SD ne Pak Soni kabeh. Lek gak tak sebut ya opo ya. Ya. Jadi ya untuk ini ya Tarbiyatul Mar'ah Aisyah ini turunan program dari pimpinan wilayah Aisyah Jawa Timur, Bapak. Ya. Jadi merupakan proses pembelajaran berkesinambungan. Ya, proses pembelajaran berkesinambungan yang mana bertujuan untuk apa? Menyadarkan perempuan-perempuan Muhammadiyah, ya, menyadarkan perempuan-perempuan Muhammadiyah akan peran pentingnya sebagai khalifah fil ard dan juga di tengah masyarakat. Itu yang terpenting. Nah, makanya kenapa ya ada nanti 3 kelas. Kelas pertama ulah itu yang kita ambil dari siswa. Makanya kenapa kok didasmen ya sekaligus nyuwun sewu sama izin putri panjenengan kami didik ya. Nah, ini mohon untuk nanti supportnya sekaligus kemarin usulan dari Bu Turi saya sampaikan. Jadi kita pilih untuk yang pula kita kemarin kepingin betul-betul sekualitas mungkin termasuk nanti outputnya, maka kita cuma ambil 30 siswi dari sekian banyak siswi yang ada di Kota Malang. Hanya 30 itu kemarin kita pilih dan selama perjalanan ini alhamdulillah semuanya bahagia, semua senang. Kami tinggal mau mencari bagaimana konsep untuk bisa menyambung dengan wali murid sehingga ini akan menjadi satu yang sangat luar biasa. Jadi kita info yang baik ini akan disampaikan kepada wali murid. Nah, kemarin ada usulan, itu anak-anak kan termasuk yang luar biasa. Bagaimana kalau ini juga bisa diusulkan? Nah, nanti secara administrasinya bisa kita tindak lanjuti nggih Bapak nggih. Diusulkan untuk bisa anak-anak yang sudah aktif ini ya. Anak-anak yang sudah aktif rata juga sudah menggerakkan IPM, sudah tapak suci, sudah hizbul waton. Nah, itu kan luar biasa karena tidak semua kemudian bisa diarahkan untuk ke sana ya, untuk menghidupkan ortom. Nah, ini bisa
ada nilai yang dikonversi untuk kemudian mata pelajaran AIK. Betul Pak. Jadi ini mohon nanti bisa nanti kita tindak lanjutin ya. Betul itu kan ketua kelasnya kelas ula. Jadi nanti bisa kita tindak lanjuti seperti itu. Kepala sekolah. Kepala sekolah. Iya. Kepala sekolah ulah. Nah, kemudian ya untuk yang berikutnya kelas Wusto, tetap ini juga butuh Bapak ya dari Didasmen, dari PDM, juga Pak Soni yang juga membawai silaturahim itu, karena ini yang kita pilih adalah guru-guru dari SD Muhammadiyah, kemudian guru ngaji yang ini santrinya Bu Nur Aini semua, guru ngaji yang membimbing SD Muhammadiyah rata. Nah, kemudian juga guru dari TK Aba. Nah, nanti akan ditambahkan dengan karyawan putri, ya karyawan putri yang ada di Amal Usaha Muhammadiyah. Ini jawaban ketika kami itu diminta ketika LPK bersama Mbak Aas semua, laporan kalau malam ini BA macam-macam itu sudah tuntas. Tapi satu selalu PR untuk pembinaan perkaderan perempuan Muhammadiyah. Perempuan Muhammadiyah itu siapa? Siapapun perempuan yang berada di Persyarikatan Muhammadiyah dan juga Amal Usaha Muhammadiyah. Nah, jadi saya ngerti ibu-ibu ustadzah yang ada di SD Muhammadiyah itu, ya, ibu yo Aisyah, gitu loh. Nah, begitu Bang ya. Jadi ini jadi kami mohon izin. Nah, ini juga bagian dari saya langsung begini kemarin. Ini kan sering sekolah-sekolah ada pembinaan guru sendiri, ada keputrian. Nah, alhamdulillah dengan adanya Tarbiyatul Mar'ah Aisyah ini, semua termasuk pembinaan guru dan keputrian itu bisa di-cover di sini. Ya. Dan untuk kelas Wusto ini, untuk bisa diketahui, kebetul alhamdulillah yang isi link baru 28, kapasitas kita 35, mintanya 35 ini para sudah. Oh, berarti monggo nanti yang belum mengisi pendaftaran ya, berarti ini sudah penuh. Tepuk tangan untuk panjenengan semua. Ya. Nah, ini awal Bu yang pertama, jadi ini termasuk pilihan mengawali. Nah, nanti insya Allah akan ada 12 kalau pula kemarin kita 16 kali pertemuan. Ya. Kemudian yang sama, nah nanti kemudian jangan dibayangkan kayak kuliah enggak ya. Makanya berikutnya silakan hadir, buktikan sendiri gitu ya. Insya Allah akan menyenangkan. Termasuk juga saya mohon nanti Bu Aas untuk juga bisa memberikan ilmunya ya, karena kita butuh sekali untuk semua yang berkompeten, semua yang sudah kapasitasnya itu bisa berbagi dengan ilmu dengan ibu-ibu semua. Jadi itu gitu ya, dan ini memang sebagai pelaksananya adalah Majelis Pembinaan Kader dan Majelis Tabligh dan Ketarjihan, dan sinergi dengan semua majelis dan lembaga yang ada. Jadi nanti komplit. Nah, ibu-ibu ini kan rata-rata ibu-ibu muda, ya. Ibu-ibu ini juga ibu-ibu muda, bukan sedikit saja. Ya, jadi ya, nah, ya, nanti ya bagaimana kemudian nanti menjadi, ya, kalau sudah jadi Aisyah Bu, Aisyah dalam tanda kutip ya, Aisyah yang sebenar-benarnya, betul ya, mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Nah, TMA ini goalnya adalah supaya kita semua menjadi Aisyah yang sebenar-benarnya, paham dengan tuntunan kita Al-Quran dan As-Sunnah. Itu lewes Aisyah sebenar-benarnya itu yuk, jadi istri juga yuk, sukses, jadi guru sukses, jadi murid sukses, jadi perempuan sukses gitu ya, di tengah masyarakat juga paham. Itu nggih maksudnya Tarbiyatul Mar'ah Aisyah iki opo, aku teh diapakno gitu ya. Gitu. Nanti berikutnya mungkin nanti ada kontrak belajar atau kemudian ada orientasi, akan langsung nanti dipimpin oleh
MPK yang juga saat ini juga ketua TMA-nya ya. Jadi kita akan perbaiki sambil berjalan. Ini Ibu, Bapak, saya laporkan Malang ini termasuk yang memulai. Dan ini sebenarnya sudah dilaunching pada tanggal berapa? 21 Juli Pak. Sebenarnya kita sudah launching TMA ini 21 Juli 2024 di Hotel 101. Ya. Soalnya bahasa Indonesia terus. Nah, nanti insya Allah kami ingin ibu-ibu istiqomah ditelateni, disabari, disenangi, ya. Nanti wisudanya kita barengkan dengan kelas pula. Kalau nanti dalam pekan ini, bulan ini kelas kuliah itu bisa dilonceng, maka insya Allah nanti 2 bulan ke depan itu kita sudah bisa mewisuda 3 kelas. Dan ini satu-satunya wilayah Jawa Timur, Kota Malang yang berani bergerak. Ya, alhamdulillah. Yang lain itu ya masih ya lonceng tapi ya opo berangkat Nah, di sini alhamdulillah ayo kita berangkat sesuaikan dengan petunjuk dari PWA, kita kombinasikan dengan kebutuhan lokal Kota Malang. Itu yang dapat saya sampaikan sekilas, nanti bisa diperjelas lagi oleh teman-teman MPK. Dan nanti insya Allah ini saya sampaikan salam Bu Hera ya, mendadak ada keluarga yang dipanggil Allah sehingga tidak bisa hadir. Nanti insya Allah tidak kalah ya, yang luar biasa nanti Bu Ruli yang akan menggantikan Bu Hera untuk menyampaikan materi pertama. Oke, baik, itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf ya, saya mohon maaf bila masih ada banyak kata yang salah. Dan juga kalau butuh info boleh Japrian atau apa saja boleh ya. Karena nanti kan ada grupnya ya. Pokoknya apa saja tidak boleh ada dusta di antara kita ya, Ibu Bapak ya. Semuanya ya ingin kita bergembira dan sukses bersama. Baik ya, untuk itu semoga ini berkah ya, semoga ini berkah. Maka pembukaan kelas Wusta Tarbiyatul Mar'ah Aisyah dengan tema memahami peran fundamental perempuan, peletak dasar kepemimpinan dan madrasah dalam keluarga pada hari ini, hari Sabtu 28 September 2024 dengan resmi dibuka. Terima kasih. Nasrul minna wa wafatul qari wa basirul mukminin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ali Zuhri Asos. Alhamdulillah ibu-ibu semua, rangkaian pembukaan kelas Tarbiyatul Mar'ah Aisyah kelas Wusta telah kita lalui dengan lancar dan baik. Semoga Allah berikan kelancaran dan keberkahan pada setiap materi yang nanti akan kita dapatkan bersama dari untuk peserta ya, untuk peserta kelas Wusta ini dijadikan oleh Allah apa materi ilmu yang ada di dalam kelas Wusta nanti dijadikan oleh Allah menjadi ilmu yang bermanfaat, yang barokah untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Demikian acara pembukaan susunan kelas Wusta Tarbiyah. Ada pertanyaan. Aisyah itu smile ya. Aisyah itu cerdas, ya benar ya. Ya, Aisyah selalu open, selalu terbuka untuk bisa berbagi dan membagi. Ya, pertanyaan yang pertama siapa yang mau jawab dulu? Nah, yang pertama dapat. Mbak, sudah aktivitas selama ini apa Bunda? Ngajar Di mana? di Madrasah Aliyah. Madrasah Aliyah yang di Trokomas. Bukan Bukan. Oh, Gedung Gandang, Masya Allah. Kesini loh. Kurang apa dong?
Alhamdulillah. Pertanyaannya mudah kok Bun. Aisyah itu lahir tahun berapa? 12 tahun Jawab sendiri apa berbeda? Ibu-ibu, karena tadi sudah bersama Bu Ratna sudah dapat gaji yang banyak begitu ya, as breaking. Sekarang sama saya, tegang toh Bu. Ibu-ibu, saya yakin ya, ibu-ibu kesini itu ada yang tujuannya, ya pokoknya aku melu. Ada yang tujuannya macam-macam, apa sih aku dilakukan apa gitu ya. Karena kalau yang dari misalnya dari SD Muhammadiyah 4, tujuannya apa Bu kesini? Nuruti Bu Hana. Tidak Bu Hana. Bu Yuni disuruh mar'ah Aisyah itu endingnya, begitu ya. Nanti kita dijadikan sebagai wanita-wanita yang bener-bener Aisyah tentang ya, dan yang terpenting adalah kita tahu peran penting sebagai wanita, karena saya yakin pasti ada beberapa ilmuwan atau ilmu tentang keperempuanan atau kewanitaan. Ini nanti perlu saya sampaikan sedikit bahwa kelas wusta ini seharusnya gitu ya. Kok seharusnya Bu? Makanya yang hadir itu ya guru SD, guru TK, kemudian ada guru ngaji yang itu juga nanti menyampaikan materi ideologi kepada anak didik di SD, begitu ya, terutama yang dari MTK. Nah, ibu-ibu, jadi kita perlu kelas ini nanti ya, ketika kita belajar itu harus bagaimana, jadi nanti ada 12 sampai 14 pertemuan. Jadi kayak sekolah gitu loh Bu, namanya saja Tarbiyatul Mar'ah. Nanti kalau terkait dengan terjemahannya apa, Mbak Hijri sama Bu Nur Aini nanti yang menerjemahkan. Dia Bu Nur yang soleh, perempuan yang berilmu pengetahuan dan wanita yang pintar wis pokoke ngono. Dan tentunya karena nanti ketika kita belajar itu ada materi keideologian gitu nggih. Nanti kalau yang aku wis iso ya. Nanti kalau sudah bisa berarti jadi pemateri itu. Kalau belum bisa jadi peserta. Nggih. Begitu ibu-ibu. Untuk kelas wusta ini itu ya seharusnya itu anggotanya atau pesertanya itu ya mamut begitu. Tapi kakaknya tadi aja yang sudah tidak mamut, enggak apa-apa. Ini awal karena yang tidak mamut juga ternyata masih bodoh gitu dengan ilmu ini. Ada 13 fasilitator yang akan mendampingi ibu-ibu semua selama 3,5 sampai 4 bulan ke depan. Kebetulan saya diamanai menjadi PJ kelas ini, khusus kelas wusta ini. Kalau kelas kuliah ada Bu Tuli, kelas kuliah ada Bu Siti Maisaro, begitu ya. Kemudian ada beberapa fasilitator ini, ada Bu Ratna tadi yang luar biasa, ada Bu Hijri yang kata Bu Musrifah tadi pinter ngaji, dan Bu Baroya itu juga fasilitator, Bu Latifah, Bu Khair kemana Bu Khair? Kelas kuliah. Ada Mbak Fatimah dan lain sebagainya, Bu. Jadi nanti setelah ini kita juga bikin grup gitu ya. Grupnya sudah banyak. Ditambah 1 nanti. Grup TMA kelas wusta. Kelas tengah-tengah tuh kita. Yoga sing yoga sing tuwe. Begitu jadi kita itu tadi mamut atau kalau mangga itu kemampu. Nah, kemampu itu kan enak dimakan. Mangga. Nah, ibu-ibu ini saya menyediakan banner. Ini nanti kita tulis di sini
ya kesepakatan kita terkait dengan apa yang akan kita lakukan ya ketika kita belajar selama 3,5 sampai 4 tahun. Misalnya nanti kesepakatan kita ya harus hadir karena nanti setelah semua itu selesai Bu ada wisudanya, kemudian kita diberi syahadah bahwa kita lulus TMA. Dan angkatan pertama luar biasa ini ya Bu. Nanti minta suami jadi nanti ibu-ibu nulis di situ, mungkin tidak semua ibu di situ, atau sekarang yang kita sepakati saja. Yang pertama apa? Misalnya harus tepat waktu atau kita laksanakan setiap hari apa? Kalau hari ini itu kita laksanakan pembukaan hari Sabtu jam 1. Nah selanjutnya kita laksanakan kapan Bu? Enaknya yang penting harus ketemu ya, tidak online loh ya, harus ketemu. Kok ketemu Silvia ya? Mungkin nanti sesekali kita online atau gimana? Monggo, bagaimana kita agar cepat ini Bu Ruli nanti yang akan mengisi di materi 1. Kita tulis dulu, setelah kita tulis bersama kita apa nanti tak kasih akrilik Bu ditempel gitu bahwa jenengan sudah berjanji di sana. Nanti kalau ada yang lupa tak ingatkan. Monggo. Yang pertama kita laksanakan kapan? Hari Sabtu jam 1. Nggih. Tadi saya bilang kalau online nanti kalau ada molor-molornya dikit juga apa-apa tuh ya Bu. Soalnya kalau misalnya pemateri itu disuruh ngepres jam segitu ya kadang masih ada yang harus disampaikan, jadi molor 5 menit 10 menit kan nggak apa-apa toh. Kemudian kehadiran 100% baru nanti dapat syahadah dan dinyatakan lulus. Kemudian ini siapkan infak terbaiknya. Nanti di awal itu ada pretest. Terus kemudian selanjutnya ada post-test. Nanti kalau ada ujian ya. Kalau terlambat apa ada sanksinya? Kalau terlambatnya sebentar ya nggak usah. Tetapi diusahakan tidak terlambat. Yang keempat, tidak main HP selama pembelajaran berlangsung. Ya. Sudah 4 saja? Ada yang lain? Tempatnya nanti di sini, tapi bisa berubah. Misalnya nanti saya mengumumkan Bu tempatnya di IC, Bu Hoyer siap, Bu Hoyer siap. Tahu Bu IC di mana? Yang pertama di kelas ini akan disampaikan oleh Ibu Dr. Anda Narulita. Oh, Bu Baraya hebat ya. Terima kasih Bu Baraya teman-teman. Kami persilakan kepada Bu Ruli untuk bisa berada di depan sekaligus nanti sebagai pemateri kita yang pertama, dan kita berbagi ilmu tentang 7 pokok pikiran anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Muhammadiyah maupun khususnya Aisyah. Untuk mengawali yang beliau dapatkan itu akan dibagi. Waalaikumsalam. Bu, Halo. hari ini kita mau ngapain? Belajar. Ada
ada yang menimba ilmu, ada yang mau belajar, ada yang mau belajar, ada yang mau apa lagi? Ada yang mau dapat hadiah? Oh sudah. Oh lagi. Bagi yang belum. Ada yang masih belum tersenyum? Oh iya. Hatinya ada. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pada sore hari ini kita bisa bertemu di kelas Wusto Tarbiyatul Mar'ah Aisyah dengan materi hari ini adalah 7 pokok pikiran Muhammadiyah. Ya. Kalau di sini loh kan kok tulisannya Muqaddimah Anggaran Dasar, ternyata semua bisa baca. Oh iya. Tapi di dalamnya ada nanti. Saya harus panggil apa ya biar kita semakin akrab? Adik-adik, kakak-kakak, gitu ya? Ya. Ibu, belajar anggaran dasar itu harus dimulai dengan senyum. Ya? Cek gak ngeluh jari ibu. Ya kalau kita sudah tahu anggaran dasar itu rasanya mau ngeluh ya. Ya. Tapi ini bagian yang paling penting yang harus kita pelajari. Nah, di sore hari ini memang tidak banyak yang bisa dikupas. Paling tidak kita tahu apa 7 pokok pikiran itu. Sehingga nanti di Sabtu-Sabtu berikutnya kita bisa mengkaji ini bisa lebih dalam dengan diskusi walaupun di grup. Nanti di grup pun akan dilayani ketika kita memang perlu bertanya. Lek grup sepi Bu, berarti apakah ada yang punya buku 7 langkah? Belum. Ada yang punya buku seperti ini? Jangan bilang tidak bagi yang senior, karena buku ini dulu sudah pernah dikasih oleh PDA. Bukunya masih baru apa sudah kucel? Ya? Loh, ini menunjukkan bahwa kalau masih baru memang belum dibuka atau baru beli, itu ya, atau baru beli. Tapi kalau memang sudah kucel, yang pertama memang bolak-balik dibuka, kayak buku saya ini bolak-balik sampai kucel kabeh ya, karena gak hafal-hafal, buku tidak bisa dihafal. Yang kedua, kita sering membaca. Dan yang sekarang semua ini ada di genggaman Anda. Karena apa? Di HP jenengan browsing itu semua ada. Tinggal kita mau apa tidak. Ya iki aku browsing, tapi tadi kan komitmennya tidak buka HP. Kecuali nanti kalau dibutuhkan silakan buka. Nah, buka. Nah, silakan Mbak Fat yang kita lanjut aja di Muqaddimah. Kenapa sih Muqaddimah ini kok harus dipelajari? Nah, sebetulnya kalau waktunya panjang, saya mau seperti ini, Mbak Nana. Ada memahamkan nilai-nilai Muqaddimah Anggaran Dasar, visi dan misi Aisyah. Nanti akan sampai ke sana. Menumbuhkan kesadaran semangat amar ma'ruf nahi munkar melalui organisasi. Yang ketiga, menguatkan keyakinan bahwa beraisyah merupakan medan jihad yang baik secara individu dalam lingkup sosial kemasyarakatan. Nah, ini poin yang sebetulnya saya kepingin berdiskusi dengan peserta ini semuanya tentang pemahaman Muqaddimah ini. Bagaimana implementasinya serta bagaimana mewujudkan misi-misi, visi-misi Aisyah. Tapi kita fokus saja Mbak Fat, dilanjutkan di 7. Nah, terus sudah. Nah, ini terus Mbak satu lagi. Nah, di Muqaddimah Anggaran Dasar. Nah, kalau saya baca di sini, ya, nanti jenengan semua insya Allah kalau yang sepuh-sepuh yang sepuh-sepuh senior sudah punya ya? Sudah. Nah. Oh ya, junior.
Nah, di Mukadimah Anggaran Dasar Muhammadiyah itu pada hakikatnya merupakan ideologi Muhammadiyah yang memberi gambaran tentang pandangan Muhammadiyah mengenai kehidupan manusia di muka bumi ini. Cita-cita yang ingin diwujudkan dan cara-cara yang dipergunakan dalam mewujudkan cita-cita tersebut. Sebagai sebuah ideologi, Mukadimah Anggaran Dasar menjiwai segala gerak dan usaha Muhammadiyah dan proses penyusunan sistem kerjasama yang dilakukan untuk mewujudkan tujuannya. Kalau kita sudah tahu bahwa Mukadimah ini di dalamnya adalah banyak sekali hal-hal yang terkait dengan, kalau saya mengatakan ini banyak dengan perjanjian ya. Mukadimah itu banyaknya dengan perjanjian, kesepakatan. Nah, kalau orang manajemen itu harus sepakat bahwa kita bermuhammadiyah, beraisyah itu harus punya kesepakatan, punya anggaran dasarnya. Dan di dalam anggaran dasar itu nanti kita akan ketemu dengan banyak bab dan pasal. Nah, lanjut Mbak Fat. Nah, hari ini kita akan 7 pokok pikiran ini. Ada yang hafal? Sudah, stop Mbak. Ada yang hafal ayat ini? Saya sekarang tanya yang generasi muda. Ada yang sudah hafal? Gimana? Sudah hafal? Belum? Ayo, silakan. Ya. Silakan dibaca. Atau kalau sudah hafal langsung. Lanjut. Hendaklah. Oh, nggak kelihatan. Ganti. Ayo Mbak, boleh sebelahnya terjemahannya. Artinya, tidaklah ada di antara kamu segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Quran Surat Ali Imran ayat 104. Ali Imran 104. Insya Allah kalau kita nanti sudah sering membaca ini katanya ayatnya, suratnya Muhammadiyah, katanya gitu ya. Nah, kalau kita sudah tahu seperti ini, bahwa kita itu menyeru kepada kebaikan. Kalau kita sudah tahu bahwa kita harus menyeru kepada kebaikan, mencegah yang mungkar, itulah orang-orang yang beruntung. Saya merasa beruntung sekali, ya, berada di Persyarikatan Muhammadiyah. Bukan karena saya sekretarisnya PDA ya, tapi karena saya merasa Allah itu melindungi ketika kita benar-benar berada di persyarikatan ini. Gimana cara Allah melindungi kita dengan ayat ini? Satu aja contohnya, melindungi kita. Memakai jilbab, dikumpulkan dengan orang-orang yang beriman. Kira-kira apa lagi dengan ayat ini? Menjaga lisan. Menjaga lisan. Bersama-sama beramal soleh untuk umat. Silakan yang sebelah sini. Semangat. Tempat belajar dan mengamalkan ilmu. Menyeru kepada kebaikan. Dapat memilih amalan mana yang sesuai dengan syariat atau tidak. Ternyata banyak. Setiap orang punya pandangan masing-masing. Sehingga kalau kita sudah berada di posisi seperti sekarang ini, kita mau melangkah yang tidak benar itu takut apa enggak? Malu, takut, ya. Tidak cocok, tidak nyaman. Saya dulu sukanya kan, ya, teman kita banyak, ya, atau tidak benar, itu malu. Dulu, gak apa-apa wes,
Kalau dulu gitu, kalau sekarang kita kan pasti malu. Kalau kita ngajar, misalnya kita tidak mengajar sungguh-sungguh, malu tidak? Malu, karena kita sudah berjanji. Kalau kita mau misal ke tempat yang tidak baik, kira-kira gimana? Malu. Banyak hal yang kita akan melindungi kita dengan ayat ini. Ini yang membuat saya semakin nyaman. Jadi di tengah hiruk pikuk seperti ini, hati pikiran kita itu harus tegak. Kalau katanya Pak Abdullah Hasim, bermuhammadiyah itu harus kafah. Jangan separuh-paruh, jangan digoleki enak itu. Ya. Kalau kafah itu kan artinya menyeluruh. Ada yang gak enak juga harus kita lakukan. Apa contohnya gak enak harus kita lakukan? Kita tuh rasanya semuanya tuh dibatasi ya. Dibatasi apa dilindungi? Dibatasi dan dilindungi. Kalau kita bebas, ini teman saya ini, Mbak Ratna ini mulai kecil, kalau di sini dengan saya itu sampai malam. Satu lagi, sama Mbak Novi. Yang lainnya jarang kalau ada kegiatan malam gitu. Tapi saya bersyukur bahwa teman-teman atau apa ya namanya, walaupun yang laki, walaupun yang, itu saling melindungi, karena kita tahu bahwa kita itu ada garisnya. Oh, ini yang boleh, ini yang tidak boleh. Nah, seperti itu. Mudah-mudahan kita juga akan seperti ini, di masyarakat juga seperti itu. Dan kita tidak perlu takut kalau kita sering mengatakan apa? Orang Aisyah dan Muhammadiyah itu. Kita itu minoritas. Sering nggak kita mendengar seperti itu? Takut nggak dikatakan minoritas? Tidak. Karena apa? Karena kita punya kemampuan lebih yang bisa kita berikan kepada masyarakat. Saya kepingin tahu, ada nggak yang di sini tidak punya jabatan double di masyarakat? Wes aku jadi ibu rumah tangga, tok wes gak lapo-lapo. Ternyata ya sik di majelis tabligh, ya sik ngurusi pengajian, sik ngurusi PKK, RT, RW, kelurahan, gitu ya. Bu guru juga gitu. Ada yang di KKD, ada yang di PKD dan seterusnya. Kalau kita sudah berada di sana, apakah kita tidak bersungguh-sungguh? Bersungguh-sungguh. Sehingga walaupun kita sedikit, kita bisa menjadi apa istilahnya? Mewarnai kehidupan di lingkungan itu. Saya juga sering, iya temanku yang mana ya? Ternyata semua itu suka juga dengan kita. Walaupun tidak mengatakan aku sebagai, ya gitu ya, tapi aktivitas seperti kita. Nah begitu Bu. Jadi kita tidak perlu terlalu pesimis. Kita nggak ada siapa-siapa. Lanjut Mbak Fat. Nah ini 7 pokok pikiran di anggaran dasar Muhammadiyah. Yang pertama, hidup manusia harus berdasar tauhid, bertuhan, beribadah, serta tunduk dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Ini sebagai dasar bahwa kehidupan kita itu ya berdasar tauhid. Nah, nanti ini akan dikaji lebih dalam lagi dengan majelis tabligh. Hidup bertauhid itu harus bagaimana? Bagaimana dengan hidup bertauhid itu? Mengesahkan Tuhan. Apa lagi? Tidak syirik, menjauhi mungkar. Nah, ternyata kita sudah tahu bahwa hidup manusia itu berdasar tauhid. Walaupun orang itu mengatakan bahwa tidak percaya dengan tauhid, tapi semua kalau terjadi apa-apa mesti bersandarnya kemana? Kita pasti itu. Nah, yang kedua, hidup manusia itu bermasyarakat.
bisa hidup sendiri kira-kira? Wes aku gak butuh Mbak Sofi wis. Aku sembarang iso dhewe. Tiba-tiba aku keceklo ya Mbak Sofi. Soalnya apa? Dia iso mijet, iso ngurut ya, begitu ya. Kita tidak bisa hidup sendiri. Kita tidak bisa mengatakan bahwa wes aku pokoknya dhewean, gak bertangga, tidak berteman, urip dhewe, sembarang kate tuku dhewe. Kalau pas sakit siapa yang dimintai tolong, ya. Nah, ini pikiran-pikiran yang harus kita kembangkan. Ya, harus kita kembangkan bahwa hidup manusia itu bermasyarakat. Masyarakat kita itu ada di mana aja ya? Di rumah, di tempat kerja, di dekat rumah, di kampung, di mana lagi? Di organisasi, di sini, di TMA ya, di TMA ini masyarakat kita di TMA. Nah, ini bagian dari kita bermasyarakat. Nah, kalau lebih luas lagi, nah sampai dengan berbangsa dan bernegara. Nah, kalau kita sebagai warga Indonesia, ya mau tidak mau juga harus mengikuti aturan-aturan yang ada di pemerintahan Indonesia, mulai dari RT, RW. Akhirnya kita tidak bisa hidup sendiri. Mau butuh surat apa aja harus kemana? Ke RT, ke RW. Walaupun ada online itu loh, ternyata harus ditandatangani Pak RT. Cuma formulirnya aja yang online, tanda tangan dan stempelnya tetap harus datang ke kelurahan dan seterusnya. Dan pokok pikiran yang ketiga, hanya hukum Allah yang dapat dijadikan sendi membantu pribadi utama dan mengatur ketertiban hidup bersama menuju hidup bahagia hakiki di dunia dan di akhirat. Ada yang bisa membantu bagaimana menerjemahkan ini? Hanya hukum Allah yang dapat dijadikan sendi membentuk pribadi utama dan mengatur ketertiban hidup bersama menuju hidup bahagia hakiki di dunia dan di akhirat. Kalau kita ditanya, kita kepingin ada teman itu, teman di mana? Di dunia dan di akhirat. Makanya kalau ada lagu kumpulono wong kang soleh, kumpul dengan orang soleh. Ya. Kalau kita sudah tahu seperti ini, hidup itu rasanya akan nyaman ketika vibrasi kita, kumpulan kita bersama dengan orang-orang yang soleh. Ini seperti filosofi orang jual parfum itu loh ya. Jual parfum kalau sak botol ini itu bisa wangi semua. Tapi kalau kita kena apa? Minyak gas, ada yang tahu di sini minyak tanah. Sudah tidak ngalami di sini minyak tanah. Oh masih ngalami ya? Masih ngalami. Nah ada generasi yang tidak tahu minyak tanah. Nah, oh yang masih ada di Bumi Ayu. Bumi Ayu luar biasa Bumi Ayu. Nah itu kita apa? Kalau kita berkumpul dengan tidak orang yang soleh, ya otomatis seperti itu. Kalau kita bahagia, ya bahagia di dunia dan di akhirat itu, bagaimana cara mencapainya? Kira-kira bagaimana? Untuk menjadi bahagia di akhirat itu dimulai dari mana? Di dunia. Makanya imbasnya dunia itu ke akhirat. Kalau kita di dunia ini sudah bahagia, kalau menurut pokok pikiran ini, yang ketiga tadi, bagaimana cara berbahagianya? Melaksanakan syariat. Apalagi yang ketiga,
berpedoman pada Al-Quran dan Sunnah. Nah ini pasti. Makanya kenapa di dalam kita bermuhammadiyah itu ada apa ya? Semua aktivitas kita, semua kalau kita baca di PHIWM, semua kehidupan itu semua mengarah pada Al-Quran dan As-Sunnah. Di sana juga akan dijelaskan, oh kalau kegiatan ini Al-Qurannya seperti ini, di hadisnya seperti ini, semuanya ada. Semua apa yang kita lakukan itu ada landasan Al-Quran dan As-Sunnah. Nah yang keempat, berjuang menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam untuk mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Ini menjadi apa? Tujuan. Nah, tadi sudah ya, jadi tujuannya seperti ini. Wajib sebagai ibadah kepada Allah dan berbuat ihsan kepada sesama manusia. Nah, insya Allah ini tadi dari yang pertama sudah kita sebutkan. Kita sudah berbuat baik kepada siapa aja. Tapi seringkali berbuat baik ini ada yang mengurangi keikhlasan kita. Kenapa kira-kira? Ada yang mengurangi keikhlasan ya? Iya. Capek. Nah, capek. Terus apa lagi ya? Males. Ada kegiatan-kegiatan yang tidak terpuji, perbuatan yang tidak terpuji. Padahal kalau kita sudah mau menjunjung tinggi agama Islam ini, aktivitasnya itu sebetulnya banyak apa sedikit ya? Banyak. Lahan yang disiapkan oleh Allah itu banyak untuk kita mencapai bahagia dunia akhirat maupun mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Lahannya banyak. Tinggal kita aja bisa milih lahan yang sebelah mana. Kita kepinginnya lahannya bagaimana? Nah, kita sendiri yang bisa menentukan. Kalau saya kepingin lahan yang bagus, ya lahan bagus itu apa? Dimulai dari apa? Dimulai dari apa kalau kita kepingin punya lahan yang bagus? Tanahnya yang bagus, milih teman yang bagus, milih ini yang bagus. Yang jelek apa nggak ada? Ya ada, tinggal kita mau milih yang mana. Nah seperti itu gambaran bahwa berjuang menegakkan menjunjung tinggi agama Islam untuk mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Banyak jalan yang menuju Roma katanya gitu. Dan jalan ini bisa kita lalui dengan aktivitas yang ada pada diri kita saat ini. Kalau kita jadi guru juga bisa dengan menjadi guru yang sebenar-benarnya, menjadi pedagang yang sejujur-jujurnya. Terus apa lagi? Bisa jadi apa lagi? Jadi ibu yang sebaik-baiknya, karena istri yang sebaik-baiknya, karena akan mengajari anak-anak kita, mengajari siswa-siswa kita, mengajari mahasiswa kita untuk apa Mbak Fat? Mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Kayaknya sudah capek juga ini. Tiga lagi. Nanti sebetulnya ini maksud saya tadi itu per poin ini akan dibagi 7 kelompok untuk mendiskusikan ini. Nah, yang kelima, mengikuti jejak perjuangan para nabi, terutama Nabi Muhammad. Dengan cara apa untuk mengikuti jejak ittiba Nabi? Melaksanakan sunnahnya. Mengetahui sunnahnya itu bagaimana, sehingga bisa menjalankan. Bu, ketika kita mengikuti atau beritiba kepada Rasul, seringkali kita itu berpedomannya pada apa ya?
Al-Quran, hadis. Karena akhlak Rasulullah itu tertuang dalam kalau ditanya akhlak Rasulullah itu seperti apa? Seperti Al-Quran berjalan. Nah, kira-kira ini kita kan sama-sama belajar ya. Sama-sama belajar mana yang sudah kita laksanakan. Nah, kalau sudah gitu, kalau saya 1, 2, 3, kok sedikit ya? Kok masih banyak yang belum ya? Kalau kita mendengarkan tadi Pak Zenmo sudah menyampaikan bahwa kalau kita beritibak kepada Rasul, mengetahui bahwa akhlaknya Rasul itu, kita sudah tahu kira-kira yang mana. Semuanya sudah pernah membaca sirah Nabi ya? Pernah tapi sedikit, pernah tapi lupa. Nanti Mbak Istri mungkin nanti bisa Bu Yayu ya, nanti mungkin bisa di hari-hari berikutnya kita share tentang akhlak Rasulullah, kita share seperti apa, sehingga kita akan paham dengan 7 pokok ini. Karena 7 pokok ini kalau kita belajar itu, kalau dulu belajar Muqaddimah ini kalau dengan Pak Abdul Hasim itu ya 3 bulan hanya bahas 7 ini tok. Kelas saya dulu ada siapa ya di sini yang barengan saya ya? Oh, tidak ada semua. Tidak ada semua. Nah, yang keenam, perjuangan ini mewujudkan pikiran-pikiran tersebut hanya dapat dilaksanakan dengan berorganisasi. Apakah semua sudah masuk di Aisyah dan Muhammadiyah? Sudah ber-NBM? Sudah. Kalau di sekolah ya? Sudah ada semua ya NBM-nya ya? Sudah punya semua? Sudah. Apa kewajiban kita kalau sudah punya NBM? Ayo, kalau kita sudah punya NBM, kayak punya KTP dulu Bu. Kita kan punya kewajiban toh. Ketika kita punya KTP, mau ke bank digunakan, mau kemana-mana dilihatkan KTP-nya. Kalau NBM ini loh untuk apa? Untuk apa kira-kira NBM kita itu? Identitas. Terus untuk apa lagi kalau kita sudah punya NBM? Kewajiban kita apa? Mengikuti komitmen, mengikuti ideologi, menghidupi amal usaha dengan cara mengajar, aktif berorganisasi, ya, aktif jadi pengurus, semua sudah aktif di cabang atau ranting? Sudah semua? Sudah. Minimal mengikuti pengajian yang ada di rantingnya, itu bagian dari menghidupkan organisasi. Kalau kita sudah punya NBM, itu di dalam aturan itu kita punya kewajiban yang namanya iuran. Kalau di cabang ranting insya Allah dilaksanakan ya. Di sekolah juga ada iuran untuk perserikatan? Ada, alhamdulillah. Artinya kita sudah menjalankan begitu. Kita menjalankan kewajiban kita selaku orang yang punya NBM. Ya gitu ya. Kalau NBM-nya Mbak Nana mungkin ya pakai, ya. Ada berbagai macam organisasi. Kalau berorganisasi, kita tuh merasa terpaksa kok enggak ya? Kita pernah nggak merasa bahwa berorganisasi saya itu ditolong oleh organisasi? Ya. Saya merasa ditolong. Ada nggak yang merasa ditolong dengan berorganisasi? Ada? Ada? Ada nggak yang merasa bermanfaat ketika saya mengikuti organisasi? Ada? Banyak. Apa salah satunya? Kawan yang soleh-solehah. Diajari berekonomi. Wah, ini baru ya ini. Baru ya sekarang.
Nah, itulah yang akan kita lakukan berorganisasi. Berorganisasi itu dimulai dari apa? Kalau kita buka acara, setelah basmalah, ikrar, syahadat dulu, baru apa Bu? Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Ini sebagai bentuk apa? Janji. Kita itu sebetulnya sudah berjanji loh ya. Tapi merasa berjanji apa enggak? Pokoknya tak wonco ae. Tapi kalau saya belajar dengan Bu Nur, dengan Mbak Hijri, dengan Puruk Mini gitu rasanya jelek ya. Artinya kita tuh kok janji-janji itu ya. Kita tuh rasanya gampang gitu loh ya. Islam di sekolah kan juga gitu ya. Nah, tapi makna ini semua yang harus kita pahami. Kita pahami. Nah, ini nanti mungkin bisa dikaji lebih dalam lagi Bu Hijri ya di MTK tentang ikrar ini. Saya sendiri kalau sudah begitu mesti ya Allah, saya sudah berbuat apa saya dengan organisasi kita ini. Kalau hanya pokoknya, nah itu kita tidak akan pernah mendapatkan kenikmatan berorganisasi. Kita pernah enggak? Aduh, bolak-balik diundang BPDA, bolak-balik diundang dengan PCA, besok hari ini TMA, besok tablik akbar gitu ya. Apalagi sekali burui konfirmasi kehadiran. Karena kita bingung Bu, saat kan sokon sing duwe gawe di wong sokon manggil. Wong sokon. Nah, ini besok bertugas semua. Saya itu kasihan ya ketika berorganisasi, ketika kita sudah berkomitmen, kita harus tahu bahwa oh ternyata di sana itu juga menunggu kehadiran kita, gitu ya? Iya, sudah menyiapkan konsumsi sekian ribu, berapa ribu? 2.500. Ayo wong Kedung Kandang besok datang berapa? Orang Lowok Waru, orang Bendeng, orang Krojen, Kedung Kandang, transport mana? Lowok Waru, Negoro Dewe. Nah, itu kita belajar komitmen ketika kita ya wis, kita belajar untuk menghidupkan organisasi. Bagaimana caranya ya? Salah satunya ketika ada acara besok kita hadir meramaikan. Sudah tahu siapa besok narasumbernya? Tadi saya sudah dapat jadwal penerbangan besok jam berapa? Karena besok pagi-pagi saya harus bertugas di Sokon. Atau bahkan tadi Pak Imam nanti sore ke Sokon. Mudah-mudahan di Sokon nggak boleh nolak. Tinggal menunggu info berikutnya dari Pak Imam. Oh, tugas oke. Nah, tugas konsumsi. Nah, yang ketujuh, pokok pikiran yang diterangkan tersebut bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil makmur yang diridhoi oleh Allah. Ini bagaimana yang terakhir ini? Ikhlas. Insya Allah ikhlas. Insya Allah ikhlas. Ini berada dalam hati kita. Tidak bisa, walaupun saya dulu besok sama kalau hatinya tidak bergerak, itu juga tidak bisa. Yang menggerakkan itu ya Allah. Tapi kita akan berusaha. Kita akan berusaha. Kita punya waktu yang sama. Ya, tadi Mbak Usilvan, waktunya kayak dewe ya podo Mbak. Enggak, sampai Pak itu aku 30 jam aku tak orang-orang. Enggak, nah, yuk kita punya waktu yang sama. Bagaimana kita memanage waktu ini dengan baik sehingga semua apa yang akan kita kerjakan itu dengan mana yang tadi ikhlas ya? Ikhlas. Ya. Kalau tidak didasari dari hati Bu, ikhlas itu susah. Saya tuh kadang-kadang ya rotok-rotok berundal ya. Itu kata udah.
Tapi kalau kita sudah ingat gawatan kita lagi ilmi, terus apalagi mau nambah ilmu, kita akan bergerak. Belajar tentang ideologi ini tidak bisa sebentar, ya, tidak bisa sebentar, terus menerus bertahap sampai dengan aplikasi kita. Siapa yang bisa mengaplikasikan? Diri kita sendiri. Walaupun teorinya banyak diri Bu ya, tapi kalau tidak dimasukkan dalam hati, tidak bisa. Jadi nanti insya Allah setelah acara ini, acara TMA ini akan menjadi media kita untuk apa ya? Tadi disebutkan untuk apa? Untuk belajar, menjadi perempuan-perempuan peletak dasar kepemimpinan dan madrasah dalam berkeluarga. Ini nanti semua ada di sana. Kalau hari ini saya hanya sedikit tidak jadi diskusi karena waktunya sudah sore dan saya tahu sudah busuk-busuk tidak apa-apa. Ya, tapi paling tidak 7 ini sudah bisa dipahami. Besok mudah-mudahan hari Sabtu tidak lupa kalau sudah di kelas, insya Allah. Sepakat ya. Saya kira gitu Bu Nana. Seharusnya ini memang kita akan berdiskusi lebih banyak. Mudah-mudahan di pertemuan yang akan datang kita bisa lebih menyenangkan kelas ini ya, lebih menyenangkan. Tapi paling enggak hari ini kita akan bersenang-senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana senang. Nah, begitu. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mekan semangat, yang menerima ilmunya juga lebih semangat. Dan untuk mengapresiasikan semangatnya kita di sore ini, kita pengen satu saja kali tepuk tangan. Ternyata satu kalinya panjang. Ya, sungguh sangat menarik sekali kegiatan hari ini. Semoga apa yang kita lakukan di hari ini, mulai pagi tadi hingga nanti kita sampai di rumah, melaksanakan amanah yang lain, dicatat Allah sebagai amalan pahala ibadah kita dan menjadikan lahan bagi kita untuk menimbun pundi-pundi pahala dari Allah. Itu dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf.